sudah nyampe. Sekarang saya ada di Underbridge. Restorannya namanya Underbridge. Ini pas tempatnya di bawah jembatan. Saya akan ketemu dengan seseorang yang luar biasa. Siapa itu? Ayo kita ikutin. Tempatnya seru. Ini bener-bener under the bridge. Ini pas di bawah jembatan. Jadi ini dari tempat dari atas kita parkir di sana, kita langsung turun di tempat kita ntar ngobrol nongkrong di sana. Bener-bener tempatnya pas di bawah jembatan. Jadi kita bisa langsung memandang sungai di sana. Ya, yuk. Selamat datang di channel YouTube Tumenggung Prabowo. Hari ini saya kebetulan lagi ada activity di Banyumas. Pada saat di Banyumas, kebetulan kenapa enggak saya membuat sesuatu yang istimewa? Karena saya ingat ada teman lama saya yang kebetulan hari ini kumpulannya dia itu lagi merayakan ulang tahun. Siapa dia? Ini dia. Iya. Koplak Story. Ini kumpulan orang-orang koplak semuanya pokoknya. Orang genah kabeh pokoknya. Nah, tapi ini kan kita pada saat kita ngobrol-ngobrol ini, kita ini kan masih di masa pandemi ya Mas ya. Betul. Pandemi, tapi kita semuanya sudah protokol COVID tetap kita jalankan. Ya, semuanya kita pokoknya sudah kita jamin kita semuanya bebas. Ya. Jadi kita ngobrol sementara sekarang kita sudah boleh lepas. Oke ya. Okay. Nah, ini kita sekarang lagi ngumpul-ngumpul sama teman-teman dari Koplak. Kebetulan teman-teman ini Koplak lagi ulang tahun. Ulang tahun yang keberapa tuh Mas? Yang kelima. Yang kelima. Waduh, sudah 5 tahun tuh kalau bayi itu lagi lucu-lucunya. Ya. Nah, lucu kayak sampean ini ya. Saya lucu ya. Lagi kalau kredit motor juga udah lunas. Oh iya betul. Habis ini bebas tinggal menikmati hasilnya toh. Nah, kalau motornya nggak rusak. Ya. Ini cuma 1, 2, 3, 4. Semuanya tuh sebenarnya berapa sih Mas? Anggotanya semuanya? Koplak Story itu sekarang 8 orang. 8 orang? 8 orang kan? Ya. 8 orang? 8 orang. Nah ini 8 orang cuma yang lain kebetulan lagi tidak bisa hadir. Ya kita ngobrol-ngobrol sama, ini kalau saya tahu nggak tahu nama aslinya karena saya tahunya hanya di video. Betul, di video. Ini namanya Kang Jibrot. Darsem. Oh Darsem ya, Darsem Makrus. Oh, salah gue ternyata. Sutirah lu. Nah, Sutirah. Nah, ini Gareng. Nah, nama aslinya siapa? Silahkan bentar. Oh, gitu. Sampai ini siapa tuh Mas aslinya Mas? Nama asli saya itu Teguh Susilo Liktur. Waduh, jauh banget ya sama Jibrot. Pol ya. Kasihan namanya. Kebagusan maksudnya. Kasihan namanya. Kalau Darsem ini siapa tanya? Kalau saya Reres. Apian nama nih. Berarti orangnya nggak bagus maksudnya? Kenapa dikasih nama Darsem loh? Kasihan loh. Karena kita kan mengangkat kearifan lokal. Oh, emang nama-nama ini nama asli ya? Nama asli Banyumasan itu ya? Iya, banyak yang menggunakan nama-nama seperti Darsem. Nih, ini Mbak Sutirah itu siapa tahu? Nama aslinya Vivi. Nah, kalau dia memang aslinya namanya Gareng, Mbak. Iya. Aslinya Gareng dia. Udah nggak perlu ditanya. Jadi dia nama asli ya dia. Sudah 5 tahun. Iya, Pak. Sudah 5 tahun. Tadi kalau dibilang sama Mbak Reres, ini saatnya untuk menikmati hasil. Nah, perjalanannya ini suka dukanya gimana sih, Mas? Suka duka Koplak Story kita mulai dari apa nih? Dukanya dulu atau suka? Waduh, banyak banget. Kita mulai dari apanya nih? Terserah sampean, monggo. Cara dukanya dulu aja. Iya. Kalau duka-duka saat syuting sih kadang-kadang ketika kalau aku suka dukanya Koplak Story ya, bukan saat syuting ya. Ya ada yang keluar dan ada yang masuk.
Oh ini Itu berarti salah ini, satu- ini bukan anu ya? Bukan dari awal ya berarti ya? Ya, bukan. Oh, Bukan oke. awal. Berarti memang formasinya tuh sudah anu, berubah. berubah. Oh. Kalau dulu mungkin kita pakai 4-4-2, sekarang pakai 4-3-3. Oh, oke. Iya. Ganti formasi. Iya, biar Ganti lebih formasi. nyerang mainnya. Nah, berarti Gitu. penyerangnya lebih banyak. Iya. Nah, ini bisa nyerang sendiri, menyerang sendiri. Iya, betul. Dia nyerang nggak dia? Saya yang diserang lah. Dia defense, bertahan. Ya. Nah, ini berarti ini memang teman-teman ini semuanya asli anu nggih? Asli Banyumas berarti? Asli. Mas, Asli Banyumasan Iya. semuanya. Banyumas. Sampean? Saya Banyumas juga, Jibarang. Orang tuh Jibarang semua. Ah. Cuman transmigrasi ke Papua. 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 Papua bener? Papua beneran di Timika. Papua Irian. Irian. Percaya nggak, Pak? Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya lah. Enggak, saya juga lagi ngeliat nih. Gue rasanya kok kayaknya kok gak percaya. Iya. Jadi orang tua tuh transmigrasi ke Papua. Ke Papua. Dari Haji Barang transmigrasi ke Papua. Ah, Saya lahir sampai 18 tahun di Papua berarti. 18 tahun di Iya, Papua. 18 tahun. Setelah 18 tahun tuh kuliah di Purwokerto. Oh, karena kuliah di Purwokerto. Iya. Terus ketemu mereka-mereka ini Nah, semuanya. Nah, ini semuanya orang asli Banyumas semuanya. Banyumas asli. Sampean ayu-ayu kayak gitu masih ngobrol-ngobrol ketemu sama ini loh, manusia-manusia tidak jelas ini loh. Iya, Tuhan tuh Tapi adil kita nih. aslinya berdedek ya. Iya, Oh, ini mau dipotong ini. Bayarannya mau dipotong. Gitu. Nah iya, kan ini kan kalau kita ngelihat kontennya itu lebih banyak ke komedi, Betul. komedi. Nah, apakah aslinya di kehidupan sehari-hari juga kayak gini? Nyablak semua kayak gini Asli juga? ya, Asli, asli, asli. asli, betul. Karena Aslinya gitu? ya, karena kenapa kita milih komedi, karena emang komedi itu yang paling dekat dengan kita gitu. Karena kalau kita yang drama-drama yang romantis-romantis, waduh, Nggak bukan masuk. kita. Nggak masuk. Jauh lah. Ya, juga Nah komedi. terus kenapa dinamain itu? Dinamain koplak itu kenapa? Koplak Story. Sebenarnya Koplak Story itu akronim. Apa tuh mas? Koplak itu kan waktu itu kan kita base camp kan di Purwokerto nih. Oke. Nah, Koplak Story itu kumpulan orang lucu and kreatif. Oh. Nah, dan story itu kan cerita kan. Nah, gitu. Nah, ini kan baru baru tahu. Baru tahu, Saya ya. sendiri juga baru tahu. Iya. Karena kan saya memang suka nonton koplak, tapi saya nggak ngeliat nggak tahu kalau ternyata itu adalah akronim. Akronim. Oh, singkatan dari apa tadi? Kumpulan orang lucu and kreatif. Coba. Bentar. Kumpulan Ini yang paling lucu siapa nih lagi? siapa? Coba. Kalau nggak lucu setidaknya kreatif gitu ya. Iya. Tapi kalau dilihat dari tampang, ya inilah. Enggak lah. Enggak, kalau dia lucu sih Yang enggak. kayak badut. Menurut saya paling koplak itu loh. Nah, koplak tuh kalau kita sih kayak saya sendiri. Saya kan kebetulan orang Jawa. Iya, iya. Saya orang Solo. Koplak itu apa ya? Yang kalau cah-cah mikirnya nggak bener. Nah, Oh, gitu. agak Nyeleweng. out of the box, nyeleweng. Ya yang itu tuh. Tok koplak ya. Nah itulah koplak. Lu dasar lu bocah koplak, bocah ranggena, Oh, iya. bocah sedeng, nah kayak gitu loh. Tapi sebenarnya koplak kalau bahasa sini tuh pasar. Terminal ya kalau nggak salah. Ya? Terminal. Terminal. Koplak itu terminal. Enggak, gue nggak percaya sama lu. Bener. Enggak, gue nggak percaya gue. Nggak Saya percaya. belajar sejarah loh. Ambil gedes Saya tahu nggak mungkin, bahasa lu. nggak mungkin. Emang bener aslinya. Dia nggak tahu. Dia aja nggak tahu, bener berarti bohong lu berarti. Jadi memang koplak itu kalau bahasa sini terminal. Terminal. Oh, nah ini kan banyak yang nggak tahu ini. Nah makanya kenapa kontennya sampai ini pun juga selalu mengangkat bahasa asli sini. Ya. Nah, makanya namanya aja juga sudah namanya nama asli sini. Ya. Koplak tadi namanya terminal. Kemudian bahasanya pun juga bahasa asli sini. Ya. Asli Banyumasan, Ya. bahasa ngapak. Ya. Kenapa sih Mas? Gua yang Kenapa mau sih jawab. Mbak? Nah, monggo, yang mau jawab monggo. Karena kan sekarang justru kayak Darsem, gue nggak apa-apa kan manggilnya Iya, ya. Nah, kayak Darsem nih, Darsem. Kan ini kan dia kan anak muda milenial Betul, yang betul. biasanya kalau ngomong malah harusnya bahasa Inggrisan. Biar dikira anak-anak milenial, anak-anak zaman sekarang ngapain pakai bahasa ngapak itu ngapain? Iya. Nah, Ya karena emang mayoritas
orang Purwokerto kan bahasanya ngapak, jadi kebiasaannya ngomong ngapak, jadi ngapak. Gitu sih. Komunikasi sehari-hari. Iya, komunikasi sehari-hari. Komunikasi sehari-hari. Jadi memang biar lebih deket sama apa namanya, sama audiens. Ya. Iya. Terus juga kenapa kita pakai bahasa ngapak? Sebenarnya kita pengen mengedukasi loh kepada anak-anak muda tuh untuk kita tuh nggak boleh malu dengan bahasa kita. Harus gitu. cinta bahasa Kita harus gitu. bangga dengan bahasa Melestarikan. kita. Gitu. Nah, tuh coba nih, sekarang buat teman-teman yang di luar sana, lu jangan merasa lu modern, lu jangan merasa lu maju kalau lu sendiri tidak mencintai bangsa ini. Tuh. Caranya mereka mencintai bangsa Indonesia dengan masih menggunakan bahasa asli Banyumas. Dan itu yang selalu mereka angkat. Ya. Sampai sekarang kan masih tetap kontennya masih tetap pakai Masih bahasa dong. Masih. Tetap konsisten. konsisten ngapak pokoknya. Konsisten. Pokoknya orang ngapak, Orang orang ngapak. kepenak. Nah, itu apa namanya? Kayak jadi jargonnya gitu ya, memang orang Ya, sini ya. kalau di sini ya udah terkenalnya itu ya kayak ya itu orang ngapak, orang penak. Kita nggak ngomong ngapak tuh kayak nggak enak gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, berarti ini tadi memang benar kan sekarang bahwa di luar di sana banyak malah orang-orang milenial, anak-anak muda yang dia justru tidak mau menghargai bahasanya sendiri. Betul. Mereka tidak mau menghargai asli Indonesia. Justru inilah kekayaan Indonesia. Iya. Kadang-kadang kan ada yang dari sini, dari Banyumas ke Jakarta baru seminggu 2 minggu pulang udah lu gimana? Betul. Iya, Nah, benar. itu yang di Indonesia aja. Gimana kalau orang yang pulang dari luar negeri? Saya kalau lihat di Jakarta juga sama, Mas. Mereka selalu ngomong literally, panas, which is. Nah ini rombongannya dia nih, Mas. Nah, rombongannya dia. Nah, Betul. kalau sampean enggak? Saya enggak kalem. Kirain mau jawab which is literally, saya enggak. Aduh. Nah itu tadi saya malah pengen dengar sekarang suka dukanya. Nih sekarang nih Ya. kalau tadi kan dibilang anggotanya sudah bongkar pasang. Ya, betul. Nah ini anggota yang paling muda yang mana? Yang paling muda. Saya. Gitu malah si siapa? Nah, Di antara ini ya. Ini. Di antara ini. Ya. Ini paling muda secara umur apa paling muda bergabungnya? Secara Umum. Mas secara umur atau secara bergabungnya? Terserah. Nah, kalau secara umur kan pasti kan kan kelihatan kan. Nah, tua udah kelihatan loh. Gue nggak perlu gue tanyain. Udah mau gue tanyain nggak perlu. Ya. Nah, berarti kan secara bergabungnya jadi membernya di sini berarti kan paling muda. Nah ini sekarang kan suka dukanya kan pasti kan berbeda-beda dong. Ya, betul. Nah, berbagi dong sekarang sama teman-teman di sana, saling berbagi lah. Betul. Bagi yang suka aja dukanya. dukanya itu menyedihkan banget. Dukanya pengen dirasain dewe. Nah, gimana? Darsem. Iya, sukanya tuh kita tuh kompak gitu loh. Terus Kalau kompaknya sambil ngelirik gini sih. jadi kita ngelakuin apapun tuh bareng-bareng, kayak kamera, terus kaos skripan dia. Urusan di belakang panggung itu pokoknya semuanya Kang Cibrot. Ada beberapa teman juga. Dibagi-bagi. Nah, kita bagi-bagi semua. Mbak Sutira. Panggilnya Su. Su. Apa? Su. Dipenggal. Su. Su artinya Su. Gue boleh nggak mengartikan itu? Iya, Boleh nggak? Boleh. Su itu artinya asu, ti itu mati, rah itu darah. Waduh. Ngeri ya. Jelek banget ya. Anjing mati keluarga. Janganlah. Orang ayune kayak ngene kok. Janganlah. Tapi kalau kita ngomong sama teman-teman koplak boleh. Mau ngartiin seperti apa terserah. Karena disinilah kita bisa bercanda, di sini kita bisa menertawakan diri kita sendiri. Karena orang yang paling bisa maju pada saat dia sudah bisa menertawakan dirinya sendiri. Betul. Nah, itu makanya kita ini pokoknya bisa langgeng ini tadi mungkin juga bisa saling karena bercanda atau semacamnya. Betul. Nah, bercanda tapi tetap serius. Serius. Oleh duit, bener. Sampeyan belum, suka dukanya piye? Terima kasih. Terima kasih.
Nah sekarang sekolah anu nah. Ini Pak belum. Oh, belum ya belum. Ngomong loh, Pak. Gimana? Kan ini mungkin kalau dibandingin sama Reres, sama Vivi Iya. tadi, kan mungkin lebih senior juga ya. Enggak juga, sampai monggo lah. Sama-sama baru sih Pak. Eh? Mahasiswa baru lah. Mahasiswa baru. Kita ospek yuk. Kalau semuanya sih intinya dapat keluarga baru, terus yang awalnya nggak kenal jadi kenal, ya udah jadi kayak keluarga gitu. Dapat pacar baru. Jodoh Pak, bukan pacar. Emang dia belum punya jodoh? Pernah sempat mau jadi jodoh tapi nggak jadi. Berarti dia jagain jodoh orang. Terenyuh aku. Terenyuh aku. Oh gitu, makanya kalau tampaknya sampean itu paling memelas gitu. Sudah terlalu sering menderita. Nah, mungkin sekarang gini deh, saya akan satu lagi pertanyaan yang mungkin ini sekarang agak serius. Oke. Nah, Serius Pak? serius ini. Serius. Ini pertanyaan akan agak serius. Ini karena ulang tahunnya Kopla yang kelima, jadi saya pengen tahu buat mereka, buat Mas Jibrot, buat Maria Reres, buat Mbak Vivi, buat Mas Ipang. Nah, ini gue bahkan panggil namanya asli semuanya kecuali dia. Nggak pantas Teguh ya. Karena dia rapuh. Namanya kan Teguh harusnya tampaknya Kuat. kayak begini, enggak kayak begini. Harus kuat ya. Ya kan Teguh. lemah. Tegar. Oh, lemah segar. Lemah apa? Wah. Jadi sekarang saya pengen tahu apa arti dari Kopla buat sampean secara pribadi, apa sih arti Kopla itu? Dari Mas Ipang Bener-bener mewakili pribadi, mewakili sampean sebagai pelakunya Kopla. Apa sih arti dari Kopla dan ya mungkin itu dulu. Arti dari Kopla apa sih? bagi diri kita masing-masing. Betul. Ya? Oke. Kalau saya sendiri sih Koplak Store itu sebagai apa ya? Kayak ruang untuk saya mengekspresikan apa yang ada dalam diri saya sih. Intinya dengan Koplak Store ini saya bisa ngasih tahu ke orang apa sih yang pengen saya kasih tahu ke mereka tentang diri saya, tentang lingkungan sekitar saya dan teman-teman saya sih. Lebih ke pengen berbagi tapi dengan karya kayak gitu sih kalau saya pribadi. Lebih sebagai sarana untuk mengekspresikan diri. Ini loh diri saya, ini loh teman-teman saya, ini loh lingkungan saya seperti ini gitu. Lebih ke situ sih kalau saya. Jadi ini kan Kopla itu sebagai ajangnya Mas Teguh untuk Teguh ya? Teguh kaget. Itu untuk mencoba untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam sampean untuk menyampaikan kepada di dunia di luar di sana. Betul. Jadi apapun itu meskipun mungkin tadi kan bongkar pasang tadi juga betul. mungkin yang namanya persahabatan tadi teman-teman yang lain pun juga pasti juga saya yakin ya yang sudah di luar di sana yang sudah tidak bergabung pun mungkin mereka juga memberikan doa yang sama mungkin karena 5 tahun itu susah loh Mas. Betul. Untuk tetap menjaga tetap konsis itu susah banget ya. Kalau buat anggota termuda Kayak keluarga sih. Karena apa ya? Aduh. Ini musiknya langsung sedih ya. Terenyuh dia sampean. Karena setiap kali kita kumpul tuh masalah yang kita punya tuh kita keluarin gitu. Kita omongin, obrolin sama-sama jadi gimana ya? Ya, jadi saling tambal ketika ada satu yang merasa sakit terus semuanya ikut terasa gitu. Sama Jadi rasa. gimana caranya kita satu punya masalah tuh gimana caranya kita menyelesaikan masalah itu bareng-bareng gitu. Memang benar-benar sudah kayak keluarga. Ya, udah keluarga kedua kita ya. Iya. Koplak Story. Kok saya yang jawab sih? Ini kalau nangis berarti jujur ini. Bukan settingan ini sih. Buat Mbak Vivi gimana Mbak Vivi? Kalau untuk saya sih pada intinya saya udah bertemu
mereka jangan sampai berpisah. Aduh. Ada, nggak ada, susah, senang bareng-bareng. Gini, jadi Kayak gitu. setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Iya sih. Lakukan yang terbaik di antara keduanya. Itu di bio Instagram saya. Di follow. Jangan lupa. Buat sampean Mas Gareng. Kalau saya sih karena kemarin saya juga ngalamin juga. Bener kayak teman-teman tadi ngomong kan, sebagai keluarga kedua setelah Betul. orang tua. Pas kemarin saya sakit juga sama, tidak menyangka juga, nggak nyangka. Kok perasaan baru kenal berapa bulan cuma kayak udah kenal lama banget. Iya. Jadi itu ya di luar ekspektasiku yang awal sih. Emang ekspektasi awalnya gimana? Berarti ekspektasi kamu terhadap kita apa? Ternyata ekspektasinya ternyata pengen apa namanya nggak kepengin deket tiba dia ya. Iya. Berarti kamu udah berprasangka buruk sama kita awalnya. Sehujan. Iya. Nah sekarang gini, pertanyaan saya terakhir deh. Harapan kedepannya apa? Harapan kedepannya sih semoga ya Koplak Story bisa terus selalu menelurkan karya-karya yang apa ya bisa berguna dan bisa membangun Banyumas khususnya, terus Indonesia pada umumnya lah. Kita lebih bisa memberikan hal-hal positif, intinya pesan-pesan positif kepada generasi-generasi muda ataupun siapapun yang menonton video Koplak Story. Itu harapan terbesar kita sih. Ya punya intinya apapun yang kita buat, harapan kami itu bisa berguna buat semuanya gitu. Bisa Sip. berdampak positif buat semuanya. Ada yang mau nambahin? Semakin dikenal banyak orang sih. Pastilah. Kalau semakin dikenal berarti endorse. Pastilah. Semoga karya-karya Koplak semakin dikenal banyak orang. Nah, Endorse semakin kenceng ya. Kita terlalu jujur di sini. Harus jujur. Iya. ada lagi yang mau nambahin? Monggo. Pet promote. Kalau buat saya sih lebih ke apa ya, kekeluargaan. Jadi intinya apapun yang terjadi, suka nggak suka, seneng nggak seneng, kita harus bareng-bareng terus. Pokoknya kalau ada masalah apapun kita mending obrolin kayak gitu loh. Jadi lebih apa ya, mempererat loh, jangan sampai ada yang keluar atau gimana gitu lah. Sing penting pakai guyub. Ya. Nah, guyub rukun. Nah, karena kalau guyub rukun itu kan semakin semuanya kan saling menguatkan kan. Guyub rukun dan selalu migunani. Guyub rukun endorse Miguyan. Wah. Endorse jangan ketinggalan. Iya. Jangan sampai. Yang merekatkan itu sebenarnya. Siap. Loh, ini saya sampai apa namanya sampai batuk-batuk nih. Berarti boleh minum berarti. Oh, ini pesennya di mana ini? Ini kok 1, 2, 3, 4, 5 minumannya cuma 4. Saya nggak apa-apa minumnya aja. Suruh minum air kali aja tuh banyak. Oke lah. Pokoknya yang penting semuanya rukun guyub. Saya minum air kali nggak apa-apa. Saya mau minta minum dulu sebentar lah. Oh, Aduh. Ini berbeda sendiri nih. sesuai Udah tampangnya beda. Monggo. sesuai martabat manusia. Gitu. Semakin tinggi martabat semakin mendapat yang kayak ginian. Boleh loh. Apa minumnya apa? Yang ini tadi. Boleh nggak? Ya itu apa-apa. tadi sebenarnya kan harapan kita tadi Mas Gia. Yang penting pokoknya sekarang ini ulang tahun Koplak yang kelima ini, semoga ini menjadi titik baliknya Koplak Amin. untuk mencoba semakin sukses ke depannya. Amin. Yang pasti ini obrolan kita nih mungkin kita harus segera akhiri karena hujan bro. Keberkahan tuh. Lah iya, ini hujan ini berkah nih. Berkah. Ini berkah. Semoga ini justru ini juga berkah. Amin. Amin. Ini ya buat teman-teman yang di luar di sana, semoga obrolan kita ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman Koplak yang mereka juga selalu eksis. Tidak banyak di luar di sana yang mereka mau dan mereka masih menggunakan bahasa Banyumasan, bahasa ngapak, karena mereka itu masih tetap bangga dengan keindonesiaannya, dengan caranya mereka. Nih teman-teman Koplak, sukses terus. Amin, terima kasih Pak, terima kasih banyak Pak. Sukses juga buat Bapak. Terima kasih. G Mas G. Ya, siap.
besok saya pamit. Hah? Ya. Kok cepet banget sih main di Banyumas? Ah, iyalah, saya sudah 2 hari di sini, Mas. Saya nyariin sampai susah. Sibuk ya. Ya, sukses terus buat teman-teman Amin. Kopla. Semoga ini tadi kalau dibilang sama Reres tadi kalau 5 tahun itu saatnya kalau kredit mobil sudah selesai. Tinggal menikmati hasilnya. Amin, amin. Ya, Kabur terus amin. dan tetap Mas konsisten dengan Siap. jalannya, konsisten dengan ngapaknya, tetap terus berkarya dan selalu migunani. Amin. Nggih. Amin. Matur nuwun. Ya, Nggih. Pak, sama-sama. Terima kasih banyak. Nggih. Lain kali ke Banyumas lagi main-main. Siap. Oke. Terima kasih teman-teman. Jadi tetap ya. Dari yang kita obrolin ini mungkin ada beberapa yang tidak pantas untuk didengar. Ya, itu lupakan. Ambil manfaatnya, buang buruknya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wuh.